Usai bertemu Presiden Jokowi, Tim Cook menyebut Indonesia adalah pasar yang sangat penting bagi Apple. Pelaku usaha pun berharap pertemuan Presiden Joko Widodo dan pemilik Apple berpengaruh kepada penurunan harga produk Apple. Produk Apple sendiri banyak digemari masyarakat Indonesia, namun harga yang mahal sulit dijangkau para konsumen. Hingga saat ini Apple Store belum ada di Indonesia. Wajar jika kunjungan CEO Apple Tim Cook Indonesia disambut antusias. Kehadirannya tentu akan membawa keuntungan bagi para konsumen. Indonesia pun dinilai sudah layak memiliki toko fisik Apple Store karena Apple menjadi salah satu vendor yang memiliki pangsa pasar besar untuk pasar smartphone kelas atas. Karena produk-produk Apple di Indonesia saat ini dijual oleh distributor resmi, proses perbaikan pembelian suku cadang kerap memakan waktu. Pelaku bisnis berharap wacana pendirian pabrik Apple di Indonesia membawa angin segar karena diprediksi harga produk lebih dapat dijangkau masyarakat. Mereka pun meyakini banyak calon pembeli yang menginginkan iPhone sebagai alat komunikasi dan alat penunjang aktivitas entertainment lainnya. Sih, dibilang banyak yang cari, banyak juga. Enggak juga masih karena masih bersaing sama brand lain, masih kental. Jadi kalau iPhone kan harga nominal harganya 6 juta ke atas. Kalau brand lain itu dari 1 juta sampai ke 10 juta juga ada gitu. Kadang-kadang orang tuh yang cari iPhone yang sekitar 4 juta, 3 juta ya gitu. Dan segi 4 juta itu kan nggak ada iPhone. Segi iPhone kan kalau segi harganya 6 juta ke atas. Data Kementerian Perindustrian menyebut, dalam 1 tahun Indonesia mengimpor 2 miliar US dollar atau setara 32 triliun dari Apple. Untuk itu pemerintah berharap Indonesia juga harus menjadi bagian dari global supply chain, bukan hanya sekedar pasar. Pertemuan Jokowi dan Tim Cook menjadi sebuah langkah optimisme bahwa warga Indonesia dilihat oleh pasar dunia, khususnya bagi kepentingan bisnis Apple. Nah, barangkali ada kepentingan bisnis juga untuk Apple dan Indonesia gitu ya. Barangkali Apple akan investasi di Indonesia karena itu termasuk konglomerat besar gitu ya, yang produknya itu hampir seluruh dunia tadi. Sementara itu di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, ponsel pintar dengan sistem iOS ini mengalami peningkatan penjualan sejak awal tahun 2024. Di salah satu konter ini misalnya, peningkatan sampai 3 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Perbandingan penjualan ponsel 3 bulan terakhir adalah 60% berbasis Android dengan berbagai merek, dan 40% penjualan iOS atau iPhone. Untuk iPhone tahun ini ada kenaikan penjualan ya. iPhone itu sekarang udah hampir sama dengan Samsung. Jadi yang penjualan yang high end-nya kayak 20 juta, 15 juta, iPhone lebih mendominasi, lebih banyak lakunya. Sejak Maret 2024 di Cirebon, penjualan ponsel berbasis iOS dengan series terbaru mengalami peningkatan yang cukup signifikan setelah penjualan Android harga 1 jutaan rupiah. Kolit Mawardi, Mugi Satria melaporkan untuk NET.